apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah sekolah minggu di pagi hari yang indah ini, walaupun masih secara online ya adik-adik ya. Apakah semuanya semangat? Tetap semangat. Oke, baik. Saat ini kakak minta semuanya duduk dengan tenang di kursi masing-masing. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Sudah tidak ada lagi yang makan, yang minum. Kita dulu fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Baiklah, semuanya kakak ajak untuk duduk tenang, duduk diam. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Nah, baiklah adik-adik, hari Minggu yang indah, sungguh kita merasa bahagia, sungguh kita merasa senang sekali. Nah, 1 minggu yang lalu adik-adik apa yang adik-adik rasakan? Misalkan hatinya senang karena bisa jalan-jalan sama papa mama walaupun masih di sekitar rumah, atau bisa bermain sama papa mama atau apapun itu. Nah, semuanya kakak yakin bahwa kita semua adalah anak-anak yang diberkati. Baik, adik-adik, kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Kita mau katakan, aku diberkati, aku diberkati. 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan yang menolong dan menjaga kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami mau mulai ibadah kami, Tuhan tolong pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati adik-adik yang ada di rumah supaya dapat mengerti cerita Alkitab pada hari ini, juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan boleh dibekali oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, saat ini kakak mau mengingatkan ayat hafalan minggu lalu. Boleh kita ingatkan kembali untuk pelajaran-pelajaran minggu lalu dan apakah ayat hafalan kita. Semuanya mari kita sebutkan bersama-sama dari Injil Markus pasalnya yang ke-4. Ya, Markus pasal 4 ayat 39. Ya, kita bersama-sama membacakan Markus pasal 4 ayat 39. Firman Tuhan berkata, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita boleh mengingat bagaimana kuasa Tuhan Yesus. Baik, sekarang kita mau mendengarkan apa cerita Alkitab untuk hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya,
sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pimpin kami supaya dapat mengerti pesan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, sebelum kakak mau bercerita, kakak punya satu cerita, ya. Nah, adik-adik bisa lihat ini semuanya? Ya, semuanya bisa lihat ini? Coba semuanya lihat ke kamera ya. Ini ada 5 biskuit. Ini ada 5 biskuit. Lalu di piring satunya lagi, apa ya isinya? Ini ada 2 sosis. Di sini siapa yang suka sosis tunjuk tangan. Siapa yang senang makan biskuit tunjuk tangan. Siapa? Ayo. Ya, kakak yakin semuanya pasti senang makan sosis dan makan biskuit. Nah, adik-adik, kira-kira nih 2 sosis dengan 5 biskuit ini cukup nggak ya untuk 5.000 orang? 5.000 orang. 5.000 orang cukup nggak ya? Atau 1.000 orang? Atau 100 orang? Cukup nggak? Pasti tidak ya. Ini kayaknya sosis sama biskuitnya cuma untuk 1 orang. Betul ya adik-adik ya? Wah, kalau untuk 5.000 orang sih kayaknya nggak akan cukup. Apalagi jangankan 5.000, untuk 2 orang aja kayaknya juga tidak cukup ya adik-adik ya. Nah, melihat 2 sosis dan 5 biskuit ini, kakak jadi ingat satu cerita di dalam Alkitab ya adik-adik ya. Satu cerita di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 ya. Markus 6 ayat 30 sampai ke 44. Di situ kita melihat cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, memberi makan 5.000 orang, dan itu jumlah yang sangat banyak sekali. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Ya, suatu hari Yesus sedang mengajar, ya, Yesus sedang mengajar. Lalu setelah mengajar, Yesus mengajar bersama dengan murid-muridnya. Hari menjelang petang atau menjelang sore, lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, ayo kita ke seberang kita menepi untuk beristirahat. Lalu mereka menyeberang melalui perahu, adik-adik ya, menyeberang. Namun ketika mereka menyeberang, banyak orang yang melihat mereka, tujuan mereka kemana, dan mereka mengikuti, orang banyak mengikuti Yesus dan murid-muridnya menuju tujuan mereka, lalu tapi melalui darat. Karena banyak orang yang ingin mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, banyak orang yang ingin melihat kuasa Tuhan Yesus. Nah, akhirnya orang-orang itu datang ke tempat Tuhan Yesus, ke tempat tujuan Tuhan Yesus. Dan akhirnya ketika Yesus melihat, wah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan mulailah Yesus mengajar orang banyak itu dengan pengajaran, dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bercerita dan mengajak orang-orang itu untuk percaya. Nah, adik-adik, dari sore menjelang malam itu semua orang itu sepanjang hari belum pada makan, adik-adik, belum pada makan. Dan di situ daerahnya cukup terpencil, tidak ada yang jual makanan di sekitar situ, adik-adik. Namanya juga di seberang danau ya, itu jarang banget ada yang jualan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, halo anak-anak, dicoba kalian cari makanan untuk dikasih ke semua orang yang ada di sini. Pada saat itu adik-adik, jumlah orang itu sangat banyak, 5.000 orang laki-laki, berarti di luar istrinya, di luar anaknya, masih berarti lebih banyak lagi. Nah, oleh sebab itu murid-murid berkata, Tuhan, kami tidak dapat
membeli makanan di sekitar ini karena di sini nggak ada yang jual makanan. Lalu bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan berkata, "Hai murid-murid, kalian punya berapa makanan?" Lalu murid-muridnya berkata, "Di sini Tuhan, cuman ada 5 roti dan 2 ikan." Cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Dan gak akan cukup Tuhan untuk semuanya, untuk semua orang yang banyak ini. Lalu kata Tuhan, "Bawalah 5 roti dan 2 ikan itu kepada saya, dan nanti saya akan berdoa kepada Bapa di sorga." Lalu murid-muridnya tadi membawakan 5 roti dan 2 ikan tadi kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa memberkati makanan ini. Lalu setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan ke semua orang. Dan ternyata adik-adik, 5 roti yang sedikit tadi dan 2 ikan yang sedikit tadi cukup, bahkan lebih banyak dari yang dikira. Semuanya di tempat itu, 5.000 orang itu kenyang semuanya, dan mereka sangat senang. Yang mereka kenyang, mereka bahagia, mereka tidak merasakan kelaparan sama sekali. Dan mereka juga tidak berebut adik-adik, semuanya cukup. Bahkan setelah dikumpulkan, sisanya itu ada 12 bakul. Ya, ada 12 bakul. Jadi luar biasa berkat Tuhan yang boleh mereka saksikan, luar biasa kuasa Tuhan yang mereka saksikan. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang lebih, ya adik-adik ya. Nah, di situ adik-adik kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu tidak pernah mustahil, ya. Semuanya bisa untuk Tuhan. Apapun yang kita pikir, aduh cuma makanannya sedikit, kayaknya kurang ini untuk semua orang, tapi ternyata cukup karena kuasa Tuhan itu melebihi segalanya. Ya, Tuhan Yesus adik-adik berkuasa. Ingat, berkuasa mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kita tidak usah ragu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan pasti peduli terhadap kebutuhan kita, ya adik-adik ya. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan sanggup, ya, Tuhan kita sanggup melakukan hal yang sulit sekalipun menurut manusia. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya, asalkan kita percaya. Asalkan kita percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Baik, kakak ajak semua adik-adik untuk tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Allah yang kita punya, Tuhan Yesus yang kita punya itu luar biasa. Baik adik-adik, demikian cerita pada hari ini. Nah, sebagai ayat hafalan kita adik-adik, untuk hari ini kita ambil dari kitab Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Sekali lagi kakak sebutkan ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat hafalan ini nanti minta tolong dibacakan dan diingat dan dikirim ke grup videonya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Dan selalu diingat Tuhan adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus dengan penuh kuasa, dengan penuh kemuliaannya mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Demikian untuk firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita menaikkan satu pujian, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati.
Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kuasa, kami bersyukur Tuhan untuk kuasa Tuhan yang senantiasa melimpah atas hidup kami, untuk berkat Tuhan yang senantiasa melimpah atas hidup kami. Terima kasih kami belajar pada hari ini, di mana Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan kami, sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami, memenuhi keperluan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kami boleh menyaksikan kuasa Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk senantiasa tetap menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus saja. Berkati dalam masa pertumbuhan kami Tuhan, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati lingkungan kami, supaya senantiasa kami boleh berada di dalam naungan kasih Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua, papa mama kami. Tuhan tolong berkati usaha pekerjaan mereka, dan berikan juga mereka hikmat dan sukacita dalam mendidik kami, anak-anak mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, supaya senantiasa semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga secara khusus berdoa untuk saudara kami Jevan, Joel, dan Felicia, dan juga Mama Jevan, supaya Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kekuatan penghiburan untuk keluarga yang dalam duka. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan ibadah minggu pada hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.